Bayangkan di suatu pagi yang cerah di salah satu hari yang paling dibenci, yaitu hari Senin, kalian udah telat banget buat masuk kerja gara-gara bangun kesiangan. Udah pasti dong kalian bakal cepat-cepat berangkat. Tapi waktu buka pintu, kalian malah dikejutkan dengan tembok bata hitam yang sudah menutupi jalan. Alhasil bukan cuman telat masuk kerja, tapi kalian juga terjebak di dalam rumah sendiri. Halo guys, jumpa lagi bersama aku di channel Uni Recap dan selamat datang di alur cerita film Brick. Ceritanya sendiri akan berfokus kepada sepasang suami istri. Kenalin dulu, bro yang satu ini namanya Tim, seorang developer game dengan karir yang sangat mulus. Bahkan salah satu game ciptaannya berhasil mendapat penghargaan paling bergengsi. Di balik pria yang sukses tentunya ada sosok wanita hebat di belakangnya. Dan dia bernama Olivia, sosok wanita yang punya peran penting sebagai support sistemnya. Well, kalau dilihat dari sudut pandangnya Tim sendiri, bisa dibilang ini adalah definisi dari My Kisah. Karena selain memiliki pencapaian yang cemerlang, bro juga punya bini yang sangat cantik. Ditambah lagi dalam waktu dekat ini, keduanya juga akan dianugerahi seorang jabang bayi yang makin melengkapi keluarga kecil mereka. Namun, hari yang sudah lama dinanti-nanti itu tidak pernah terjadi. Keduanya harus menelan kenyataan yang sangat pahit di mana Olivia tiba-tiba mengalami keguguran mengakibatkan calon anak mereka tiada. Memang tidak ada seorang pun yang patut disalahkan dalam musibah ini, tapi entah kenapa kondisi rumah tangga mereka sudah tidak sama seperti dulu lagi dan secara perlahan hubungan keduanya juga menjadi rapuh. Sudah 2 tahun semenjak mimpi buruk itu, sayangnya kondisi rumah tangga mereka masih belum banyak berubah. Kurangnya komunikasi bikin keduanya jadi canggung, tak ada momen romantis lagi seperti dulu. Bahkan keduanya juga mulai ragu apakah mereka masih pantas disebut sebagai pasangan. Well, setidaknya mereka masih tinggal di satu atap yang sama, lebih tepatnya di satu unit apartemen yang kebetulan beberapa bulan ini sedang direnov sama pemiliknya dan dia bernama Tuan Friedman. Di sini mereka juga salpok dengan kepulan asap hitam pekat yang katanya berasal dari kebakaran di suatu pabrik dan lokasinya cukup dekat dengan tempat mereka berada. Großbrand in der Hafen City. Nachrichten sind voll davon. Oke, balik lagi ke pasutri yang satu ini. Seperti yang udah dibilang, keduanya berada di fase canggung. Olivia yang sadar jika keduanya tidak bisa terus-terusan begini, kembali membujuk Tim supaya mau memulai kehidupan yang baru di tempat yang jauh dan tentunya dengan pekerjaan yang baru pula. Sayangnya Tim lagi-lagi memintanya untuk bersabar dulu, karena sekarang ini dia sedang fokus mendevelop game baru yang mana tanggal peluncurannya juga sebentar lagi. Können wir nicht einfach später fahren? Das Spiel ist mir wichtig, okay? Ich kann meinen Job jetzt nicht einfach so hinschmeißen. Usut punya usut, sebenarnya ini bukan pertama kalinya Olivia membujuknya seperti ini. Dan ya, jawabannya juga selalu sama, yaitu antara sabar, nanti dulu, dan jangan sekarang. Karena sudah tidak ada lagi yang bisa dibicarakan, mereka pun segera pulang untuk tidur. Namun di saat yang sama, terjadi sesuatu yang aneh pada malam itu, sesuatu yang mungkin dapat mengubah kehidupan mereka. Singkat cerita, pagi pun tiba. Alih-alih mendapat ucapan selamat pagi, Tim malah dikejutkan dengan sang istri yang tiba-tiba saja memutuskan untuk berpisah, di mana Olivia merasa sudah tidak tahan lagi karena Tim selalu saja menolak bujukannya. Du wirst dich nicht ändern. Ich fahr ohne dich. Ich komme auch nicht wieder.
Namun ketika membuka pintu, keduanya dikagetkan dengan tembok hitam misterius yang padahal semalam itu nggak ada sama sekali. Bukan cuman di pintu saja, di jendela dan di ventilasi, semuanya tertutupi oleh tembok hitam tersebut. Apakah mungkin ini bagian dari renovasi bangunan? Kalau iya, lantas kenapa semua akses keluar masuk ditutup rapat-rapat begini? Apalagi tembok hitam ini kerasnya bukan main, seolah kayak sengaja ditaruh di situ buat ngejebak penghuni di dalamnya. Tapi ya daripada pusing-pusing, mereka pun langsung mencoba untuk melubanginya menggunakan bor. Namun hasilnya juga percuma, bahkan kegores pun tidak nampak sama sekali. Mereka juga sadar, bukan hanya menutupi jendela atau di pintu saja, tapi literally keseluruhan dari bangunan apartemen ini tertutupi oleh tembok hitam misterius. Man kann nicht ein ganzes Gebäude über Nacht zumauern, das ist unmöglich. Tiba-tiba kedengaran suara gaduh yang ternyata berasal dari tetangga sebelah. Diketahui penghuninya adalah sepasang kekasih, mereka bernama Anna dan juga Marvin. Sama seperti Tim dan Olivia, kedua sejoli ini sama sekali juga tidak tahu dengan apa yang sedang terjadi. Mereka cuma sebatas tahu kalau tembok hitam itu tiba-tiba muncul begitu aja. Als wir aufgewacht sind, da war es einfach schon da. Irgendwas! Nein. Meminta bantuan dengan menelpon si pemilik apartemen juga tidak bisa karena sinyal telepon tiba-tiba saja terputus dan parahnya lagi, semua keran air mendadak jadi kering. Pada titik itulah Olivia mulai menyalahkan Tim kalau saja kemarin dia mengiyakan permintaannya lalu pergi ke tempat baru seperti yang Olivia inginkan, mungkin saja mereka berdua tidak akan terjebak seperti ini. Kesal karena disalah-salahin, Tim pun ikut-ikutan marah sampai melempar ponselnya. Beruntung ketegangan di antara keduanya tidak berlangsung lama dan pada saat yang sama Tim mendapati salah satu serpihan ponselnya menempel di tembok hitam. Faktanya, tembok tersebut memiliki sifat magnetik dan secara spesifik terdapat 4 titik berbentuk persegi yang punya medan magnet paling kuat. Namun secara tiba-tiba benda-benda yang menempel jadi bergetar dan mendadak terhempas. Gara-gara itu Tim jadi luka-luka dan harus segera diobati. Tak lama setelah itu suara gaduh dari tetangga sebelah tiba-tiba kedengaran lagi, tapi kali ini dibarengi dengan ceritanya si Anna. Waduh, gawat juga tuh. Keduanya pun memberanikan diri untuk mengecek kondisi kamar sebelah sampai mereka mendapati anak yang terbaring di lantai. Saat itulah muncul Marvin yang tiba-tiba menyerang, memaksa keduanya untuk melawan balik, tapi yang tidak disangka si Anna justru melindunginya dan mengatakan jika Tim dengan Olivia sudah salah paham. Und die Wand einhauen und habe ihn aus Versehen getroffen. Er würde mir nie was antun, okay? Usut punya usut, alasan kenapa Marvin tiba-tiba begitu karena dirinya sedang dibawa pengaruh obat-obatan yang terlalu banyak dikonsumsi. Emang dari awal juga udah kelihatan sih kalau nih orang kebanyakan make. Setelah itu mereka mengecek area gudang tempat ditemukannya sebuah palu godam yang mungkin bisa dipakai untuk menghancurkan tembok hitam tersebut. Tapi lagi-lagi hal itu percuma saja. Kalau sudah begini, cara apa lagi yang harus mereka lakukan? Disitulah Olivia memberitahu pada area basement di gedung ini terdapat sebuah pintu yang terhubung dengan sistem kereta bawah tanah yang mengarah langsung pada jalan keluar. Und der bringt uns wie raus? Ein paar von denen haben Zugang zum U-Bahn-System. Oke, langsung saja mereka membobol lantai hingga tembus ke kamar yang ada di bawah. Baru beberapa detik turun, penghuninya yang bernama Oswald tiba-tiba datang sembari menodongkan pistol, di mana si kakek mengira jika tujuan mereka turun kemari adalah untuk mencuri suplainya. Gelo, baru datang langsung dituduh macem-macem. Untungnya di situ ada cucunya, Leia, yang dengan cepat menenangkan si kakek. Wenn einer sie auch nur anrührt, dann tritt die in Aktion.
Setelahnya mereka lanjut membobol lantai menuju kamar yang ada di bawah, dan karena gabut, tim iseng-iseng mengecek detektor asap yang baru-baru ini dipasang ketika renovasi. Tapi siapa sangka ditemukan kamera kecil pada alat tersebut. Dan bukan cuma di satu detektor saja, melainkan ada di semua detektor. Dan siapa lagi kalau bukan si pemilik apartemen alias Tuan Friedman yang memasang alat tersebut. Wah, jadi curiga nih, apa jangan-jangan selama ini mereka semua dijebak ke dalam sebuah permainan kematian macam escape room, dan kemungkinan orang yang jadi game masternya adalah Tuan Friedman sendiri. Tapi daripada menerka-nerka yang tidak pasti, kenapa gak tanya langsung aja ke orangnya? Kebetulan banget kamarnya Tuan Friedman berada tepat di sebelah. Gak pakai lama, mereka langsung membobol masuk ke kamarnya Tuan Friedman, dan sepertinya beliau adalah orang yang cukup eksentrik jika dilihat dari banyaknya koleksi yang jadi pajangan. Masuk ke salah satu ruangan, disitulah mereka ketemu sama orangnya, tapi sayangnya doi sudah tidak bernyawa dengan kondisi kedua tangannya yang sudah terpotong. Yap, kematiannya terbilang janggal dan sangat aneh. Sama sekali tidak ditemukan adanya petunjuk apapun, kecuali foto-foto dari tembok hitam yang ada di dalam ponselnya. Kalau sudah begini, maka satu-satunya jalan adalah balik lagi ke rencana awal, yaitu keluar lewat terowongan yang ada di ruang bawah tanah. Namun, karena saking semangatnya, tiba-tiba aja lantainya langsung roboh. Beruntung ketiganya hanya mengalami luka-luka kecil. By the way, anyway busway, penghuni kamar tempat mereka sekarang adalah seorang bujangan bernama Anton. Kok kayak orang Indo ya namanya? Yang mana orangnya sendiri sekilas pernah ditampakkan sewaktu di awal tadi. Tapi bukannya Mas Anton sendiri yang muncul, melainkan seseorang bernama Yuri. Doi adalah temannya si Anton yang kebetulan sedang menginap di sini. Ihr habt überhaupt keine Ahnung, was hier läuft, oder? Kontamination. Ich habe Angriffe mitgemacht. Die sahen aber anders aus. Da hast du keine Ahnung von, mein Lieber. Setelah tahu kalau mereka sedang menuju ke ruang bawah tanah untuk keluar dari sini, Yuri mengungkapkan sesuatu yang benar-benar mengejutkan. Katanya kalau saat ini sedang terjadi wabah yang sangat mematikan, di mana udara di luar sana sudah terkontaminasi. Nah, untuk mencegah adanya korban sipil, terdapat semacam sistem pertahanan berupa tembok hitam super keras ini yang secara otomatis menutupi seluruh bangunan. Intinya, kalau mereka coba-coba keluar dari gedung ini, maka siap-siap aja bakal keracunan udara yang sudah terkontaminasi. Gitu. Deep State. Neue Weltordnung, noch nie gehört. Wo ist eigentlich Anton? Anton sendiri sayangnya sudah meninggal, katanya sih gara-gara gagal jantung yang disebabkan dari stres karena tidak berhasil menemukan cara untuk keluar. Entah kenapa kata-katanya si Yuri kayak kurang meyakinkan gitu, terutama soal wabah yang sedang terjadi di luar sana. Kalaupun itu benar, mereka semua ingin memastikannya sendiri dengan lebih dulu keluar dari gedung ini. Maka dari itu, mereka semua tetap kekeh untuk lanjut ke ruang bawah tanah, di mana setelah membobol lantainya lalu turun ke bawah sana, mereka pun akhirnya menemukan pintu besi yang di baliknya adalah jalan keluar. Gak pakai lama, Olivia langsung menghancurkan segel besinya, dan setelah pintunya dibuka, seketika harapan mereka sirna ketika di balik pintu tersebut ternyata juga tertutupi tembok hitam. Putus asa, marah dan kecewa semua mereka rasakan, sampai-sampai Marvin yang emosi memukul tembok itu dengan palu godam. Tak disangka Marvin tiba-tiba juga merebut pistol si kakek lalu menembaki tembok itu sebanyak 5 kali tanpa sadar. Dia sudah melakukan kesalahan besar di mana peluru yang ditembakkan tiba-tiba berbalik mencelat ke arah mereka. Sontak semuanya langsung menghindar dengan cara merunduk, tapi tidak dengan si kakek yang naasnya terkena salah satu peluru sampai menyebabkan pendarahan yang seketika menewaskannya.
Setelah itu semuanya berkumpul dalam suasana yang begitu hening, di mana dalam diamnya masing-masing dari mereka masih berharap akan ada keajaiban yang terjadi. Beberapa dari mereka juga bertanya-tanya apakah kejadian ini memang terjadi karena kebetulan saja ataukah mungkin semuanya sudah disetting. Bisa jadi mereka memang sengaja dikumpulkan di tempat seperti ini karena memiliki semacam kemiripan. Kita ambil satu contoh. Mungkin masing-masing dari mereka punya pengalaman hidup yang ada kaitannya dengan kematian. Misalnya seperti Ana yang pernah mati suri ketika berumur 15 tahun. Lalu Yuri, doi pernah membunbun seseorang ketika masih bertugas menjadi polisi. Sementara Leia, dirinya menemani saat-saat terakhir ibunya yang kala itu harus meninggal karena penyakit kanker, atau yang paling baru adalah dengan si kakek. Kalau buat Marvin sendiri, gak usah ditanya kali ya, orang dia sendiri kok yang gak sengaja bikin si kakek modiar. Nah, ketika Olivia bercerita kalau dia dan juga tim kehilangan anak karena keguguran, tiba-tiba saja tim jadi merajuk. Tim merasa Olivia kesannya kayak ngumbar-ngumbar masalah rumah tangga mereka yang harusnya gak boleh diceritain ke orang luar. Okay, du findest jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür, ernsthaft? Ja, vielleicht ist es das. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir hier drin noch leben. Dari situlah keduanya berdebat dengan argumen masing-masing, di mana tim merasa sangat kecewa kepada Olivia yang tiba-tiba saja memutuskan untuk berpisah, apalagi dia masih belum bisa move on dari luka lama setelah kehilangan anaknya. Untuk Olivia bisa dibilang doi udah bisa move on, tapi dia mengaku kalau tidak bisa melakukannya seorang diri. Untuk itulah dia selalu membujuk tim untuk memulai kehidupan yang baru di tempat yang jauh. Tujuannya supaya mereka berdua tidak terus-terusan terjebak dalam masa lalu yang kelam itu. Sayangnya, seperti yang kita tahu, tim selalu saja menunda-nunda karena alasan pekerjaan. Tabiatnya si tim yang bertingkah seolah-olah kayak cuman dirinya saja yang menderita, hingga selalu mengabaikan Olivia juga gak kalah bikin jengkel, di mana Olivia yang sudah sangat sabar selama 2 tahun ini pada akhirnya capek juga sampai dia pun memutuskan untuk berpisah. Seit über 2 Jahren halte ich mich wegen dir zurück. Und es macht mich krank. Ich will endlich wieder atmen können und das kann ich nicht mehr mit dir. Du hast eine beschissene Wand um dich rumgebaut und niemand kommt mehr an dich ran. Du existierst gar nicht mehr. Yap, kata-kata dari Olivia seketika membuatnya sadar jika dirinya sudah salah selama ini. Pada saat itu, tim memang kehilangan anaknya, tapi dia lupa kalau masih punya Olivia di sisinya yang juga sama menderitanya. Dan apa yang seharusnya dia lakukan adalah berbagi luka yang sama dengannya. Tentunya, tim harus meminta maaf kepada Olivia terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, mereka masih harus memikirkan cara supaya bisa keluar. Salah satunya adalah mencari petunjuk di tempatnya Tuan Friedman. Sementara itu, Leia dengan Olivia memeriksa kertas-kertas hasil coretannya si Anton. Karena siapa tahu kan, mereka bisa nemu semacam petunjuk. Sampai mereka menemukan kartu namanya si Anton yang ternyata doi bekerja sebagai programmer di suatu company bernama Epsilon Nano Defense. Epsilon Nano Defense? Weißt du was darüber? Er war ein Programmierer. Über die Arbeit hat er nie gesprochen. Di sisi lain, tim menemukan ada sesuatu yang janggal pada salah satu dinding dan ternyata benar di baliknya terdapat ruangan tersembunyi. Di saat itulah Marvin menemukan sebuah benda mirip kalkulator yang faktanya benda itu merupakan remote untuk membuka pintu dari ruangan yang dimaksud. Tentunya dibutuhkan kata sandi berupa 4 kombinasi angka supaya pintunya bisa dibuka. Dan beruntung tim punya sedikit tips and trick yang mana setelah ditaburi tepung ada bekas sentuhan jari pada angka 2, 3, 4, dan 0 yang berarti susunan dari keempat angka tersebutlah yang jadi passwordnya. Boleh dicoba tuh. Reduziert die Zahl der Kombinationen von Millionen auf 24.
Setelah mencoba beberapa kali, mereka pun berhasil membuka pintunya dan di dalamnya ada ruangan monitor CCTV yang memantau semua kamar apartemen lewat kamera kecil yang terpasang pada setiap detektor asap. Well, ternyata selama ini Tuan Friedman diam-diam merekam semua aktivitas para penghuni apartemen selama 24 jam di semua titik lokasi, bahkan di kamar mandi juga ikut dipantau. Di satu sisi, rekaman CCTV juga memperlihatkan detik-detik kemunculan daripada tembok hitam tersebut. Kann mir irgendjemand erklären, was wir da gerade gesehen haben? Sementara itu, Leia sendiri tampak iseng-iseng mengecek kondisi jasadnya Anton. Awalnya sih dia cuman kepo, tapi dia mendadak jadi heran dengan bekas memar yang ada di lehernya. Namun sebelum bisa tahu lebih lanjut, Yuri tiba-tiba menyerangnya. Sudah jelas kalau ada sesuatu yang hendak disembunyikan oleh Yuri dan sayangnya sesuatu itu masih belum diketahui. Balik lagi kepada mereka yang menemukan sebuah rekaman detik-detik sebelum Anton meninggal. Entah apa yang sedang dilakukan Anton pada saat itu, tapi kalau dilihat dari kilatan cahaya, sepertinya doi sedang memotret tembok hitam menggunakan kamera ponselnya, di mana hal yang sama juga dilakukan oleh Tuan Friedman tepat sebelum dia tewas dengan cara yang janggal. Pada awalnya sih mereka bertanya-tanya untuk apa Anton melakukan hal seperti itu, sampai mereka menyadari jika Anton sedang berusaha untuk membuka tembok hitam dan entah bagaimana caranya tembok tersebut berhasil dia buka. Das ist das Licht aus dem Treppenhaus. Der hat es geschafft, die Wand zu öffnen. Namun kejadian selanjutnya benar-benar sangat mengejutkan. Tepat setelah itu Yuri tiba-tiba saja menyerangnya lalu mencekiknya sampai Anton meninggoy. Ya, rupa-rupanya Yuri yang selama ini yang sudah membun-bun Anton. Alasan kenapa dia sampai berbuat sejauh itu karena dia masih saja percaya kalau di luar sana sedang terjadi wabah mematikan, lalu adanya tembok hitam ini bertujuan untuk melindungi mereka dari udara yang sudah terkontaminasi. Marvin yang sadar jika Yuri sudah membun-bun Leia, saat itulah keduanya baku hantam disusul dengan tim yang langsung adu mekanik dan beruntungnya Yuri dengan cepat dilumpuhkan. Oh alah, pantesan. Rupanya ini orang emang penggemar berat dari teori konspirasi, di mana skema-skema seperti Perang Dunia Ketiga, tatanan dunia baru, atau bahkan ramalan kiamat, semuanya dapat dengan mudah dipercaya oleh si koplok ini. Meski begitu, ada satu informasi dari mulutnya yang masih manuk di akal. Informasi yang dimaksud adalah company bernama Epsilon Nano Defense. Dikatakan company tersebutlah yang harus bertanggung jawab atas kemunculan daripada tembok hitam ini karena merekalah yang sudah menciptakan teknologi tersebut. Memang benar adanya tembok ini bertujuan sebagai bentuk pertahanan untuk melindungi warga sipil dari segala macam serangan ataupun bencana alam. Namun bukan berarti kedua bencana itu benar-benar sedang terjadi pada saat ini. Bisa jadi ada faktor lain yang jadi penyebabnya, seperti terjadinya malfungsi pada sistem yang mengakibatkan tembok hitam tersebut tiba-tiba aktif dengan sendirinya. Also steht dein Wort gegen seins. Ich habe gedacht, das ist eine Fehlfunktion im System. Wegen dem Feuer. Kalau tebakan mereka benar, mungkin saja ada semacam cara khusus untuk bisa membuka tembok hitam ini, yang mana dengan bermodalkan rekaman CCTV, mereka tinggal memantau gerak-geriknya si Anton. Dan yap, setelah mengamati rekaman tersebut, tim dapat memahami sesuatu. Anton yang punya latar belakang sebagai programmer tentunya dapat menemukan solusi dengan cara memprogram sebuah aplikasi yang setelah itu diinstal ke dalam ponselnya.
Nah, aplikasi tersebutlah yang digunakan untuk memindai tembok hitam yang di dalamnya terdapat kode-kode optik, di mana kodenya sendiri letaknya persis berada di keempat bidang persegi yang sebelumnya dikatakan sebagai titik magnet paling kuat. Dan untuk kilatan cahayanya sendiri merupakan gelombang elektromagnetik yang berperan sebagai kunci untuk membuka gembok yang tersembunyi pada keempat titik tersebut. Brauchen sein Handy. Langkah selanjutnya adalah mengcopy paste aplikasi tersebut dari HP-nya Anton ke HP-nya Tim sendiri. Tidak masalah walau sudah dirusak, asalkan memori internalnya masih dapat disambungkan ke laptop. Oke, setelah berhasil diinstal ke dalam HP-nya, Tim langsung memindai tembok hitam tersebut. Kemudian muncul 4 tombol yang setelah dipencet akan memicu kilatan cahaya. Dan setelah dipencet secara berurutan dari atas sampai ke bawah, seketika tembok hitamnya berubah wujud menjadi kumpulan partikel nano. Nah, karena penasaran, Ana pun coba-coba mencelupkan tangannya. Da bewegt sich was. Es ist warm. Anehnya, tangannya mendadak tersangkut yang ketika coba ditarik, kakinya malah ikut-ikutan masuk ke dalam hingga sebadan-badannya juga ikut nyangkut. Saat itulah mereka semua jadi panik bukan main ketika temboknya tiba-tiba mulai balik ke bentuk semula, sementara badannya Ana masih tersangkut di dalam sampai tiba-tiba... Ih, ngeri banget cucu. Badannya Ana langsung terpotong dan tahu-tahu tinggal separoh cuy. Nah, kalau tebakan saya bener, mungkin, ini baru mungkin ya, hal yang sama juga terjadi kepada Tuan Friedman. Tangannya yang terpotong sebagai akibat dari tersangkut di dalam tembok hitam sebelum akhirnya tembok tersebut mengeras lagi hingga memotong kedua tangannya. Gak cuman sampai di situ, ocehannya si Yuri juga memperburuk situasi di mana Marvin yang sudah muak langsung menembaknya dan setelah itu Marvin juga langsung pundir. Dan ya, yang masih hidup tinggal mereka berdua saja. Karena kondisi sudah sangat mendukung, sekarang adalah waktu yang tepat untuk meminta maaf kepada Olivia. Tim sadar dia memang salah. Dia lupa jika Doi juga sama menderitanya dan seharusnya Tim tidak mengabaikannya seperti itu. Hati kecilnya mengatakan bahwa Tim masih sangat mencintai Olivia dan dia sangat tidak rela jika Doi pergi meninggalkannya begitu saja. Olivia pun memaafkannya. Dia sendiri juga masih berharap Tim dan juga dirinya dapat membangun kembali rumah tangga seperti dulu. Ich liebe an dir, dass du immer für uns gekämpft hast und uns geglaubt hast. Obwohl ich so ein Vollidiot war. Du wärst bestimmt eine gute Mutter gewesen. Ich hätte uns gerne als Familie kennengelernt. Komm, lass uns abhauen. Oke, karena keduanya sudah saling memaafkan, sisanya tinggal mencari cara untuk keluar. Berkaca dari insiden sebelumnya, keduanya baru sadar jika tombol-tombol hasil scan tembok tersebut rupanya harus ditekan sesuai urutan yang benar. Petunjuknya bisa ditemukan melalui kilatan cahaya, di mana masing-masing tombol memiliki jumlah kilatan yang berbeda. Nah, untuk dapat mengetahui urutan tombol yang benar, lagi-lagi mereka harus mengecek rekaman CCTV detik-detik ketika Anton membuka tembok tersebut. Yang mana setelah diamati, mereka pun berhasil menyusunnya dan berikut ini urutan tombol yang benar. Semua sudah beres, sekarang tinggal mempraktekannya saja. Namun lagi dan lagi muncul satu rintangan di mana si Yuri tiba-tiba kembali sadar meskipun sudah ditembak sebelumnya. Asli cuy, kuat banget ini orang. Di saat itu juga dia langsung menghajar Tim, sedangkan Olivia yang ketakutan sampai tidak sengaja jatuh ke area bawah tanah. Tidak menyerah, Tim pun menendangnya sampai ikut terjatuh. Lalu dengan cepat keduanya menuju pintu besi yang ada di ruang bawah tanah sembari dikejar-kejar Yuri. Beruntung setelah melakukan proses pemindaian, akhirnya temboknya dapat terbuka.
Tapi di saat yang sama tim masih sibuk adu mekanik, dan karena si Yuri tenaganya emang gede banget, dia dapat dengan mudah memojokkan tim. Namun dia lupa kalau di situ masih ada Olivia. Dengan memakai palu godam, Doi langsung menghantam kepalanya Yuri sampai dia mokat. Setelah itu mereka tinggal melewati tembok itu, menyusuri gelapnya terowongan, sampai akhirnya mereka tiba di jalanan yang berada di luar. Disitulah mereka benar-benar diam 1000 kata, melihat semua bangunan tertutupi oleh tembok hitam, bahkan dampaknya mencakup area satu kota. Ketika keduanya pergi menaiki mobil van, disitulah kita bisa mendapatkan informasi dari siaran berita di radio. Masih ingat dengan insiden kebakaran pada adegan di awal? Nah, rupa-rupanya kebakaran tersebut berlokasi di company Epsilon Nano Defense, di mana insiden itu memicu terjadinya malfungsi sistem hingga secara tidak sengaja mengaktifkan sistem pertahanan rahasia, yaitu tembok-tembok hitam yang menutupi seluruh bangunan. Masih belum jelas apakah kebakaran itu terjadi secara alami atau karena tindakan sabotase, tapi yang pasti ada banyak warga sipil yang jadi korban, bahkan pemerintah sampai menetapkan status darurat bencana. So ya, itulah alur cerita dari film Brick. Oke, segitu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya agar saya bisa semangat untuk membuat konten selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di next video. Bye bye bye. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm.